dan Sarawak, kursi Sabah dan Sarawak yang 56 kursi itu menjadi determining factor kepada siapa yang akan menjadi kerajaan persekutuan. Us di Sabah ini, that is a window of opportunity. Kita mesti ambil, dan boleh tinggalkan saya begitu. Jadi berkeluaran, inilah orang-orang ini mau memperjuangkan balik perjanjian 63. Pasal apa? Bila kita tengok orang cakap pasal 20 point sebenarnya digembar-gemburkan tahun 1987, dibuat oleh BDS at that point in time. Kenapa dia buat 20 point? Disebabkan dia mau mobilize population. Dia mau dapatkan balik sentimen 85. Jadi dia gunakan 20 points. Tapi 20 points tiada asas, tiada dokumen yang mengatakan 20 poin di ujung. 14 poin ada, 32 poin ada, 12 poin ada, 20 poin tiada. Saya boleh kasih tunjuk komisi punya report, ITC punya report, boleh kasih tunjuk, tiada. So, bila terjadi begitu, kita katakan itu satu perjuangan yang tidak ada tujuan. Ya. Jadi kenapa kita pusing-pusing di sana? Apabila kita tidak sampai penghujung, kita mau sampai ujung. Jadi kita gunakan perjanjian Malaysia. Apabila kita menggunakan perjanjian Malaysia, kita ada dokumen. Apa keperluan perjanjian Malaysia? Kita perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 2/3 daripada Dewan Undangan Negeri. Dengan 2/3 Dewan Undangan Negeri, kita tidak perlu pergi ke Kuala Lumpur atau pergi Parlimen. Kita boleh pergi ke London. Kita bypass terus. Itu penting dia. Dan lusa kita boleh jadi satu negara yang merdeka. Jadi kenapa kita cakap begitu? Pemikiran kemerdekaan ini bukan kita yang baru usahakan sekarang. Dari awal sudah kena buat. Coba, siapa di sini yang boleh nyanyi lagu Sabah Tanah Air? Saya nyanyikan lah, Sabah Tanah Air. Sabah tanah airku, negeri kita yang tercinta. Pemuda-pemudi semua marilah, bangunlah bersatu semua. Marilah bersama serta maju jaya, merdeka sepanjang masa. Bersatu segala bangsa sentosa, Sabah negeri merdeka. Jadi adakah kita yang membuat itu? Bukan. Kita punya lagu tiap-tiap pagi dinyanyikan oleh budak-budak sekolah. Ketuk kepala kita hari-hari. Kita merdeka. Jadi kenapa kita bilang kita bukan merdeka? Itu disebabkan kita punya otak ini kena bungkus. Kena bungkus lampu. Pasal apa kita bilang kita tidak ada kuasa sudah di parlemen, jadi tidak perlu lagi cakap. Bukankah? Tapi bukan itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya kita diberikan. Jadi kita balik kepada Sabah Tanah Air ini. Siapa yang memilih ini lagu? Ini lagu bukan ciplak, ha? Negara aku ciplak. Itu dari Indul, bulan terang. Yang ini dia ada dia competition, international competition. Dan 35 yang submit. Competition kan?
Daripada 35, 7 kena shortlisted. Daripada 7, inilah sahabat tanah airku yang dibuat oleh seorang berasal dari negeri Poland yang masa itu bermastauti di Singapura. Nama dia Harman. Dia yang membuat lagu ini. Okay. Jadi lagu Sabah ini unik. Pasal apa? Kita pikirlah lagu semua negeri kau puji Sultan, kau puji negeri, kau puji itu ini. Termasuk Sarawak bilang Sarawak dalam Malaysia. Sabah tidak. Sabah kita bilang kita lebih merdeka. Jadi itu tiada orang pelipis gitu. Jadi inilah kita balik kepada ini. Pasal kita tengok perkara 20 itu. So kita balik kepada perjanjian. Perjanjian berarti kesinambungan perjuangan bapak-bapak yang dulu-dulu untuk menaikkan martabat dan maruah negeri Sabah. Ini yang kita mau. Ini yang kita fight. Tapi untuk fight ini kita tidak boleh lawan ini jentera terlalu besar. Karena BN ini terlalu besar. Gimana kau macam melanggar dinding? Betul kan? Mau macam lawan traktor. Traktor. Pakai bom malam. Tapi kita tidak mau kasih pecah kan? Iya, iya. Kita mau langgar betul, tapi kita tidak mau kasih pecah. Pasal apa? Kalau kita kasih pecah musnah itu negeri. Bila musnah itu negeri, kita juga rugi. Jadi betul kita mau lawan, tapi kita tidak mau kehancuran. Jadi untuk itu kita tidak boleh menggunakan politik yang ada sekarang. Yang ada sekarang ini kita punya politik macam begini. Aku tampar pipimu, kau tampar pipi aku. Begitu punya politik. Kita punya politik sekarang, oh korupsi, itu nepotisme. Itu yang kita tahu. Itu politik gosip. Kan? Politik gosip. Siapa kawin siapa yang janda, siapa yang itu. Kan? Kawin sama artis. Itu politik gosip. Kita tidak mau. Kita tidak mau bercambang dengan politik macam begitu di peringkat ini. Kita mau lebih. Pasal apa? Selagi kamu bercambang begini, berarti kamu ikut rules atau undang-undang BN. BN buat itu rules, ground rules. Kamu ikut. So you can win battle, but you will never win the war. Jadi kita mau win itu war. Kita tidak mau win battle. Win battle ini kecil. Jadi kalau kita mau lawan siapa yang lebih bagus berhujah, siapa yang lebih bagus berhujah dalam seks video itu dan guna. Kita mau bawa ke tahap yang tinggi politik. Jadi apabila kita mau bawa tahap yang tinggi lagi di politik, ini yang saya mengatakan rebranding politik di sana. Kita tidak mau deh. Kita bawa ke atas. Jadi di dalam malam ini, apa yang saya mau tekankan ini, kenapa perlu kita rebranding? Apa itu? Sekarang penggolakan untuk puasa. Apa itu? Bagaimana kita reposisi PR pas. Dalam konteks ini PR pas lah. Kenapa idea? Ini saya bawa satu kaidah baru. The idea Sabah State Center di mana dia punya position? Transforming past into an idea. Kebanyakan orang bilang itu political party itu penting. Bagi kami tidak.
Yang penting itu idea. Political party, lebih-lebih lagi di Sabahnya, political party boleh dirosakkan. Leader di political party itu boleh dibeli. So, kita tidak mau political party, kita mau idea. Idea kalau tidak boleh kasih rasa. Idea kalau tidak boleh beli. Saya akan perjelaskan lebih dalam. Sabah dengan Malaysia, apa artinya? Apa itu Borneo Agenda yang dibawa oleh Dr. Jeff? Yang sebenarnya saya yang buat. Oh, saya juga salah seorang daripada apa nama dia itu? Pengasas UBF. Jadi idea kita masa itu, kita tidak mau parti politik. Kita mau neutrality. Dengan neutrality kita boleh bergerak. Apabila kau sudah tertarik kepada political party, kau tidak boleh bergerak. Begitu. Jadi bagaimana kamu menjelaskan idea bagaimana Sabah ini sepatutnya dibangunkan? Tidak boleh. Bagaimana boleh ada sefahaman di antara parti-parti politik pembangkang di sana karena tidak mengerti? Jadi untuk mengasih mengerti, you need a neutral body, cakap semua orang semua. Kalau ada keserasian, okay, you all sit down, discuss. Itu yang kita mau. Gitu, the possibilities. Kenapa rebranding? Disebabkan kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, kita perlu orang mengikut. Kalau kita tidak tahu di mana kita mau pergi, berarti orang tidak mau ikut. Senang. Kita perlu menukar persepsi orang-orang. Siapa dia PR pas? Is PR pas the same as other party in Malaysia? Berarti saya pilih kau, saya tukar baju saya. Apa yang lebih dia? What is PR PAS direction in Sabah? What is its moral cost? Apa dia? Enggak kan? The same moral cost yang dipakai di Kelantan atau dipakai di KL boleh dipakai di KK. Kita punya masalah berbeza, dia orang punya masalah berbeza. Baru ini pagi keluar itu isu kabotaj lagi. Nah, itu masalah. Is PR PAS another BN UMNO? Saya boleh cakap begini ya. Saya orang luar. Is it relevant di Sabah? Relevant ke PAS di Sabah? Lebih-lebih lagi sekarang. Ini persoalan. So, kita ada one side of the political divide. Dia mau maintain